Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita harus berdoa. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Kakak Novi. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau kembali dengan sekolah minggu kami. Bapak tolong berkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, yaitu Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya, pujian berikutnya kita menyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang menentukan. Adik-adik, kita menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, pujian yang terakhir kita menyanyi lagu Aku Tentara Kecil. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada, tidak ada. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada, tidak ada. Adik-adik, bagaimana, masih semangat kah? Kalau Kak Novi masih semangat? Mas semangat ya kan Niar? Kalau gitu, adik-adik semua yang ada di rumah dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan dengan gitar, trompet, dan tambang. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Dreng 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 dreng.
duduk kembali. Ya, kita akan mengisahkan persembahan, tapi sebelum itu kakak ingatkan sekali lagi, persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, adik-adik bisa bawa ke kakak pengasuh terdekat. Untuk mengisi persembahan, kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Cici. Tapi sebelum itu kakak Niar akan pimpin kita dalam doa persembahan dan doa firman. Iya adik-adik, mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk kesempatan beribadah yang Tuhan kasih untuk kami. Tuhan, di ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua supaya kami dapat mengerti akan firman yang nanti disampaikan oleh kakak Cici. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum itu kakak ajak adik-adik semua di rumah pegang Alkitabnya. Lalu kita buka dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-24. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, adik-adik boleh mengikuti dari rumah dan kakak Cici boleh membacanya dari sini. Tetapi kakak Cici hanya membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dengan judul, Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Ya, kakak Cici mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik masih ingat tentang penciptaan? Pastinya adik-adik masih ingat dong. Penciptaan yang pertama apa? Terang dan gelap. Yang kedua, cakrawala. Yang ketiga apa? Darat, lautan, tumbuh-tumbuhan dan pohonan yang berbuah. Yang kelima, matahari, bulan, dan bintang. Yang keenam apa? Maaf, yang keempat, matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima apa adik-adik? Binatang air dan burung-burung. Dan yang keenam, binatang liar, ternak, binatang melata. Dan di hari yang bersamaan, di hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia. Iya, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Pada hari itu semua sudah
Tuhan ciptakan. Dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, pada waktu itu Tuhan menciptakan manusia untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu, yaitu tadi tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis binatang, pokoknya banyak sekali yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, pada waktu itu Tuhan menempatkan manusia di suatu taman. Taman apakah itu? Taman Imbi kah? Atau Taman Mesran kah, kakak? Iya, di dalam Alkitab ini tertulis bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia itu siapa namanya, kakak? Iya, manusia itu Tuhan beri nama dia Adam. Pasti adik-adik tahu karena ya ceritanya kakak pengasuh sudah pernah cerita ulang-ulang di sekolah minggu. Iya, jadi pada waktu itu Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden untuk menjaga yang Tuhan ciptakan. Nah, pada waktu itu Tuhan lihat Adam, dia sendiri. Tidak ada dia punya teman bicara. Akhirnya Tuhan berpikir, kayaknya saya harus ciptakan satu orang lagi untuk temani Adam. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus akhirnya menciptakan satu orang lagi, yaitu Hawa. Hawa ini Tuhan ambil dari tulang rusuk Adam. Jadi pada waktu itu, pada saat Adam dia sedang tertidur, Tuhan ambil tulang rusuknya, langsung Tuhan Yesus hembuskan nafas, dan jadilah Hawa. Hawa itu yang akan menemani Adam di Taman Eden. Nah, pada waktu itu Adam sudah ditemani sama Hawa. Dan Tuhan Allah bilang ke mereka berdua untuk jaga Tuhan punya ciptaan. Dan pada waktu itu ada buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tuhan suruh mereka jangan sampai kore ataupun makan. Dan pada waktu itu apakah mereka taat dengan apa yang Tuhan Allah suruh? Tuhan Allah bilang jangan makan. Kira-kira mereka makan kah tidak? Iya, adik-adik, pada waktu itu, pada saat mereka di Taman Eden, ada seekor ular. Ada ular yang muncul di taman itu. Ular itu adalah iblis. Iblis yang menyerupai ular. Nah, pada waktu itu ular dia bikin apa di taman itu Ya, waktu itu ular itu menggoda mereka berdua. Ular dia bilang ke Hawa dulu. Dia bilang, kau makan buah ini, nanti kau sama seperti Tuhan Allah. Tapi pertama itu Hawa tidak mau makan. Tapi ular tinggal kasih yakin Hawa sampai Hawa nih kayaknya dia tertarik. Karena ular bilang kalau kau makan buah ini, nanti kau sama seperti Tuhan Allah. Kau bisa mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Nah, pada akhirnya karena Hawa mendengar perkataan ular ini sangat menarik, Hawa ambil buahnya, lalu Hawa bawa ke Adam dan mengajak Adam untuk makan buah ini bersama-sama. Dan pada akhirnya mereka memakan buah yang dilarang Tuhan Allah, yang dibilang di awal tadi tidak boleh makan, tapi mereka makan karena mereka sudah tergoda oleh si iblis yang menyerupai ular. Nah, pada saat mereka makan, tanpa mereka sadari mereka sudah telanjang, mereka sudah tidak pakai baju. Kenapa bisa, kakak? Iya, karena tadi Tuhan Allah bilang tidak boleh makan buah karena nanti kamu akan mendapat hukuman, kamu akan mati. Tapi karena mereka sudah tergoda, mereka makan buahnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka
mereka telanjang. Dan setelah mereka telanjang, mereka sembunyi di balik semak-semak. Dan mereka pas waktu itu mendengar langkah Tuhan Allah datang, mereka takut. Dan pada saat Tuhan Allah datang, mereka tidak mau kasih keluar. Mereka punya diri, mereka tidak mau kasih tunjuk karena mereka lihat mereka sudah telanjang. Nah, terus Tuhan Allah bilang ke mereka, siapa yang kasih tahu kalian kalau kalian sudah telanjang? Nah, berarti mereka sudah tahu kalau mereka sudah berbuat dosa. Jadi adik-adik, mereka ini tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang jangan makan, tapi mereka makan karena mereka sudah mendengar si iblis, mereka sudah tergoda. Jadi mereka sudah tidak taat. Adik-adik, kalau kita mau taat sama Tuhan Allah, kita jangan seperti Adam dan Hawa, mereka tidak taat. Tuhan sudah bilang, kalian jaga, tapi mereka tidak mau menjaga buah ini. Jadi kalau kita tidak taat, Tuhan akan menghukum kita. Kakak Cici kasih contoh, kalau macam di rumah kita tidak dengar-dengaran sama mama, berarti kita tidak taat. Tuhan Allah marah ke tidak? Kalau kita tidak taat, tentunya Tuhan Allah marah karena kita melawan orang tua. Apalagi kalau ada tugas di sekolah, baru kita main game. Kita tidak belajar. Mama sudah bilang, belajar supaya dapat nilai bagus, tapi tinggal main game. Berarti kita tidak dengar-dengar orang tua. Berarti kita tidak taat. Kita tidak taat kepada kita punya orang tua, tidak taat kepada Tuhan Allah. Kalau kita taat, pasti akan membuahi hasil yang baik. Tapi kalau kita tidak taat, akan mendapat hukuman seperti Adam dan Hawa. Ya, demikian firman kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kakak ajak adik-adik kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, bukan yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami. Tadi kami telah mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami boleh belajar taat dan mendengarkan perintah Tuhan Allah ya Tuhan. Tuhan sertai kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar kami juga tetap rajin sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Tapi ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Kakak Nia dan Kakak Novi mau kasih tahu bahwa kita punya ibadah sekolah minggu sudah kembali offline, sudah tetap muka. Jadi untuk hari minggu depan adik-adik bisa datang ibadah sekolah minggu di gereja pukul 7. Jadi jangan ada yang terlambat ya. Ya, untuk pengumuman ibadah kita, tunas anak, tunas tanggung dan remaja pada bulan April, kita akan ibadah kembali di rumah masing-masing sesuai jadwal. Betul sekali. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus ikuti ibadah sekolah minggu online di YouTube channel Multimedia Ngisai Kanan.